Berikutnya saat proses. Nah, proses itu yang dimaksud adalah menyembelih. Dianjurkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih kurbannya sendiri. Kalau nggak bisa, Pak, boleh diwakilkan ke orang lain untuk menyembelih. Namun pastikan wakil Anda yang menyembelih ini muslim yang sholat. Kalau dia nggak sholat, nggak boleh menyembelih. Karena sembelihan orang yang tidak sholat statusnya sebagaimana sembelihan orang kafir, sebab dia nggak sholat. Dan kemudian dianjurkan ketika menyembelih atau diwajibkan ketika menyembelih untuk membaca bismillah. Bismillahnya wajib. Sementara kalimat lanjutannya semuanya anjuran. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar hukumnya apa, Pak? Tidak wajib. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini adalah kurban yang kau anugerahkan kepada kami, dan ini adalah ibadah untukmu. Maka ini sifatnya tambahan dan tidak wajib. Baik. Untuk yang tidak wajib seperti ini, dibaca boleh, tidak dibaca boleh. Sehingga kalau ada orang yang berkorban, dia hanya baca bismillah saja. Bismillah langsung disembelih. Boleh? Boleh. Walaupun tidak nyebut nama sahibul kurban. Bukan syarat ketika nyembelih harus nyebut nama sahibul kurban. Bukan syarat. Orang boleh menyembelih kurban walaupun dia tidak nyebut namanya, baik nama pribadinya maupun nama orang lain. Makanya kadang kalau saya melihat orang nyembelih sapi ya, sapinya kan sebelumnya sudah dipukuli, diseret-seret dan seterusnya, sampai kemudian dia ditali dan berhasil ditali sehingga tidak bergerak. Dan diambillah pisau oleh Mbah Mudin, sudah siap berada di leher sapi. Lalu dia mengeluarkan sebuah kertas, isinya bacaan panjang sekali. Akhirnya moco dulu. Wah, sapi ini wis gendang toh, gendang. Kapan toh? Beliau baca dalam teks yang panjang dulu, baru nyembelih. Ini kasihan hewannya yang sudah terlanjur diikat-ikat tadi, tapi apa? Tidak segera disembelih. Baik, ini berkaitan dengan masalah tata cara. Nah, kemudian ketika menyembelih, pastikan tenggorokan, kerongkongan, dan pembuluh darah, yaitu urat leher, putus. Tenggorokan, kerongkongan, urat leher putus. Urat leher itu ada dua. Bapak kalau ngotot, ya seperti ini ada, kanan kirinya ada urat. Itu kalau putus, darah yang memancar banyak sekali. Makanya ketika menyembelih dianjurkan untuk diputer ke kanan dan ke kiri. Ya, saat menyembelih gini ya, dianjurkan untuk diputar. Bagi yang sudah terbiasa menyembelih, hal itu ya wajar. Pada saat gerakannya satu dari arah atas, berikutnya maju, terus tarik mundur dalam posisi pisau tidak lepas. Dalam posisi pisau tidak lepas ya, meskipun ya, bagaimana kalau misalnya pisaunya lepas, nanti akan ada penjelasan tambahan ya. Kemudian kalau salah satu urat lehernya yang putus, Pak, yang satunya tidak putus, insya Allah sah. Tapi dianjurkan untuk putus dua-duanya. Sehingga yang putus ketika menyembelih itu ada 4: tenggorokan, kerongkongan, urat kanan, urat kiri. Ada 4. Kalau ini bisa terputus semuanya, hewan itu akan lebih cepat mati. Baik. Pak, saya itu takut ya Pak kalau menyembelih. Ya, kalau takut, Anda bisa wakilkan kepada yang lain. Namun dianjurkan untuk melihat sehingga hadir dalam proses, dan nanti Anda bisa berdoa kepada Allah begitu selesai menyembelih, memohon Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah hewan kurban dari kami. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan pasca. Kalau tadi apa? Yang terakhir, yang ketiga, pasca. Nah, untuk pasca kurban
Daging itu didistribusikan, dibagikan, dan para ulama mengatakan dianjurkan untuk dibagi 3 bagian. Tidak harus sama ya, yang penting ada 3 bagian. Yang pertama dimakan sendiri, yang kedua disedekahkan untuk orang yang tidak mampu, yang ketiga dihadiahkan untuk mereka yang mampu. Baik, 3 pembagian ini tidak harus sama. Boleh yang dihadiahkan lebih banyak, silahkan. Atau yang disedekahkan lebih banyak, silahkan. Dimakan sendiri lebih banyak juga, silahkan. Boleh. Karena 3 bagian ini tidak harus sama. Sehingga istilah dibagi 3 itu bukan dibagi 3 sama rata, tapi ada 3 pihak yang semuanya turut mendapatkannya. Dia sendiri, orang yang tidak mampu, dan orang kaya sebagai hadiah. Maka kurban boleh diberikan kepada orang kaya, sebagaimana boleh diberikan kepada orang miskin. Tapi kalau zakat nggak boleh, karena zakat itu semuanya milik mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah. 8 asnaf sebagaimana disebutkan di surat At-Taubah. Wallahu a'lam. Baik, kalau salah distribusi gimana Pak? Maksudnya salah distribusi, kita ngasih hewan kurban ke non muslim boleh. Masalah dia mau makan dan tidak urusan dia, tapi itu hukumnya boleh. Sehingga kita boleh memberikan hasil kurban ke non muslim. Wallahu a'lam. Seperti ini biar nanti ada beberapa pertanyaan. Mohon izin bertanya, apabila seorang pasangan melakukan korban bila mana mendapatkan uang nominal tertentu, bagaimana hukumnya memakan daging hewan yang bagi orang yang bernadar? Baik, pertanyaan yang pertama, jika ada orang yang bernadar, apabila mampu dia akan berkorban, bagaimana hukumnya? Nadar seperti ini minimal nadar makruh. Jadi Bapak Ibu bisa bedakan antara nadar dan memenuhi nadar. Kalau nadar jika dikaitkan dengan syarat tertentu, hukumnya minimal makruh. Ada sebagian ulama yang menilai haram, karena Nabi SAW pernah bersabda, innaha la yaruddul qadar wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya nadar itu tidak bisa mengubah takdir, namun nadar itu memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil. Sehingga orang yang mau beramal tapi pakai syarat, besok kalau saya punya uang ini, jika saya punya ini, maka saya akan ini. Mau beramal ngapain pakai syarat? Kalau mau beramal ya beramal saja, nggak usah pakai syarat. Jika saya sembuh maka ini, ya sudahlah, nggak usah pakai syarat. Mau sedekah, iya Bapak sedekah saja, tidak perlu pakai syarat seperti itu. Maka disebut oleh Nabi SAW, nadar itu memaksa orang untuk keluar dari sifat bakhil, karena dia ketika nadar dia pakai syarat. Mau beramal tapi pakai syarat. Baik. Namun kalau sudah terlanjur dinadarkan, wajib ditunaikan, tidak boleh ditinggalkan. Nabi SAW bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka laksanakan isi nadarnya. Selanjutnya, boleh enggak orang yang nadar kurban itu makan hewan kurbannya? Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dilarang, dengan alasan kalau sudah dinadarkan berarti sudah dilepas dari kepemilikan 100%. Maka dia tidak boleh menikmati sebagian, sehingga dia tidak boleh menikmati hasil kurban dari nadarnya. Tapi kalau kurban bukan nadar, dia dianjurkan untuk menikmati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika niat hati ingin berkorban, tapi anak-anaknya ada biaya datang pulang sekolah, mana yang harus didahulukan, dan bagaimana tolak ukur seorang dikatakan mampu? Biaya Ada biaya daftar ulang sekolah. Daftar ulang sekolah. Baik. Dan bagaimana kriteria dikatakan orang yang mampu?
Nah, kira-kira kalau tabungan Anda tadi ya dipakai untuk daftar ulang anak sekolah, dipakai untuk ini, dipakai untuk ini dan seterusnya, masih sisa, anggaplah tadi 1,6 sudah bisa dapat domba betina 6 bulan atau ada genepi jadi 8 bulan misalnya. Dengan harga sekitar 1,6 juta. Tabungan Anda 3 juta, sisa 3 juta. Baik, saya keluarkan 1,6, kira-kira ganggu nggak dengan nafkah keluarga? Tidak, Pak. Kami masih sanggup untuk bertahan dengan uang sekian. Baik, kalau begitu silahkan Anda berkorban, karena Anda terhitung mampu untuk berkorban. Itu urusan batasan mampu bagi mereka yang mau berkorban. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kurban di dalam masjid, apakah termasuk ke dalam jual beli? Termasuk jual beli. Pembelian kurban di dalam masjid termasuk jual beli. Maka yang lebih baik begini, transaksinya di luar atau dilakukan secara online. Meskipun nanti ketika pelaksanaan dilaksanakan tidak jauh dari masjid, ada lapangan yang tidak jauh dari masjid, silakan. Namun untuk transaksi jual beli korbannya tidak boleh di masjid. Sehingga bedakan antara proses transaksi dengan proses kurban. Transaksi tidak boleh dia dalam masjid, sehingga kalau mau akad ya dia harus keluar dulu. Wallahu a'lam. Sebenarnya ini pertanyaan, apakah bisa mengatakan berkorban sekaligus akikah? Apakah boleh kurban diniatkan dengan akikah sekaligus? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Meskipun sebagian ulama menilai boleh kurban dengan akikah digabungkan. Boleh antar kurban dengan akikah digabungkan. Dan penjelasan yang disebutkan dalam fatwa Syabaka Islamiyah, tim fatwa memberikan rincian sebagai berikut. Kalau akikah Anda dilakukan jauh sebelum kurban, maka segera lakukan. Misalnya ya, anak terlahir di awal Dzulqa'dah, terlahir di awal Dzulqa'dah. Karena terlahir di awal Dzulqa'dah, akikahnya nunggu Dzulhijjah, berarti berapa hari itu? Sebulan, kurang lebih sebulan. Pak, akikah itu dianjurkan di hari ke-7. Kalau nggak bisa ya hari-hari berikutnya yang sifatnya kelipatan 7. Nah, kalau kemudian Anda sengaja bulan depan lah nunggu sekalian korban, berarti korban sekaligus akikah. Nah, ini keliru. Akikah Bapak itu sekarang, harusnya segera dibuat akikah. Sedangkan bulan depan itu urusan bulan depan. Maka akikah tidak boleh dipakai seperti tadi ya. Jika memang sudah waktunya ya jangan ditunda apabila orangnya mampu. Tapi kalau bertepatan dengan kurban, misalnya anak lahir tanggal 2 Dzulhijjah atau 3 Dzulhijjah, pas tanggal 10 Dzulhijjah itu bertepatan dengan usia 1 pekan dari bayi ini, maka dia nyembelih akikah sekaligus kurban. Boleh digabung niatnya. Wallahu a'lam.